Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Anastasia Putri dengan NIM G41230602 dengan absen 32. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem dan kebijakan penanggulangan bencana. Oke, langsung saja kita ke topik hari ini. Nah, di sini perlu kalian ketahui, Indonesia itu terletak di Ring of Fire, yaitu pertemuan 3 lempeng tektonik besar. Nah, di sini juga, di Indonesia juga terdapat 127 lebih gunung berapi aktif yang menyebabkan kondisi di sini tuh rawan banjir, longsor, gempa, dan tsunami. Sebagian besar wilayah ini masuk ke kategori risiko tinggi, bahkan sangat tinggi, menurut Indeks Risiko Bencana Indonesia tahun 2022. Nah, selanjutnya perlu kalian ketahui nih, apa itu bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 di Pasal 1, bencana adalah peristiwa yang mengancam kehidupan masyarakat akibat faktor alam, non-alam, atau manusia yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan kerugian harta dan benda. Nah, ada 3 pilar landasan hukum, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Nah, di undang-undang ini sebagai landasan hukum, dasar hukum tentang penanggulangan bencana. Yang kedua adalah PP Nomor 21 tahun 2008. Selanjutnya Kepmenkes Nomor 145 tahun 2007. Nah, ada jenis-jenis bencana. Yang pertama alam, non-alam, dan sosial. Alam ini contohnya ada banjir, gempa, dan tsunami. Intinya, bencana alam adalah yang disebabkan oleh alam itu sendiri. Nah, di non-alam ini ada pandemi, polusi, dan lain-lain. Intinya ini bisa jadi disebabkan oleh manusia itu sendiri, seperti polusi, orang-orang membakar sampah sembarangan, atau memakai knalpot blong gitu ya. Nah, di sini adalah sosial. Contohnya itu konflik, migrasi massal. Contohnya yang akhir-akhir ini sedang booming yaitu peperangan antara Amerika Serikat dan Iran. Selanjutnya adalah kelembagaan dari penanggulangan bencana. Yang pertama adalah Presiden sebagai pemerintah pusat, BNPB nasional sebagai koordinasi kebijakan dan standarisasi nasional, BPBD provinsi dan BPBD kabupaten kota ini sebagai pelaksana di tingkat daerahnya, masyarakat atau desa tangguh bencana. Nah, di sini sebagai ujung tombak yang melakukan penanggulangan bencana itu sendiri. Dan biasanya dikoordinasi dengan Kemenkes dan Dinkes juga, seperti itu. Selanjutnya adalah siklus penanggulangan bencana. Ada 3 fase utama menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 di Pasal 33. Yang pertama adalah prabencana. Prabencana ini isinya adalah pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Yang kedua adalah saat bencana, yaitu tanggap darurat, evakuasi, dan penyelamatan. Yang ketiga adalah pasca bencana, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Jadi di sini adalah pencegahannya. Kalau di sini adalah saat bencananya, yaitu seperti mengevakuasi korban, penyelamatan korban. Nah, pasca bencananya ini adalah rekonstruksi, yaitu memulihkan kembali. Contohnya memulihkan kembali bangunan atau gedung rumah yang rusak, seperti itu. Selanjutnya adalah kebijakan. Kebijakan di sini adalah mitigasi bencana dan tanggap darurat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, tepatnya di pasal 9 sampai 19, yaitu tentang program Desa Tangguh Bencana, yaitu membangun ketangguhan di level desa. Selanjutnya tata ruang berbasis resiko bencana, pendidikan kebencanaan di sekolah.
Nah, untuk tanggap daruratnya di sini adalah penetapan status darurat oleh bupati, gubernur, maupun presiden. Terus ada aktivasi pos komando atau posko dan sistem komando penanggulangan bencana. Pada klaster kesehatannya terdapat layanan medis, pengendalian penyakit, kesehatan jiwa, dan gizi darurat. Selanjutnya terdapat tantangan dan rekomendasi. Tantangan utamanya adalah kapasitas BPBD di daerah itu tidak merata, koordinasi lintas sektor masih lemah, budaya sadar bencana masyarakat masih rendah, dan perubahan iklim memperparah frekuensi bencana. Contohnya tidak jauh di kota Jember, seperti yang diketahui, iklim yang setiap hari berbeda-beda mengakibatkan arus sungai yang tiba-tiba naik, yang menyebabkan beberapa wilayah itu terjadi banjir. Nah, rekomendasinya di sini adalah memperkuat anggaran PRB di APBD, integrasikan kebencanaan dalam kurikulum pendidikan. Selanjutnya, mempercepat pembangunan sistem peringatan dini multibahaya. Nah, kesimpulannya di Indonesia terdapat kebijakan dan sistem yang sudah baik. Nah, terdapat juga kelembagaan yang sudah diatur dengan sangat baik. Jadi, penanggulangan bencana ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.